Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Permatasari. Saya ingin menjelaskan tentang hukum perburuan, sejarah dan perkembangannya di Indonesia. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu hukum perburuan. Hukum perburuan adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Hukum perburuan terletak di antara hukum publik dan hukum privat. Kemudian saya akan menjelaskan apa sih penyebab terjadinya gonjang-ganjing dalam hukum perburuan itu. Yang pertama, ada pengaruh politik hukum perburuan. Karena pemahaman kesepakatan bersama antara buruh dengan majikan yang melahirkan perjanjian perburuhan, baik yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Yang kedua, itu pemogokan buruh menuntut perbaikan itu pada tahun 1945 sampai 1949. Pada periode ini di mana masalah perburuan memang kurang mendapat perhatian karena pihak pemerintah pada waktu itu masih bergulat masalah politik. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi politik ekonomi mempengaruhi pendapatan buruh itu pada tahun 1950 sampai 1965. Kemudian kita masuk ke masa Orde Lama. Dalam merebut kemerdekaan Indonesia, gerakan buruh memainkan peranan yang penting. Peran baru dengan keterlibatannya dalam gerakan kemerdekaan nasional melalui yang disebut dengan Laskar Buruh, Kaum Buruh, dan Serikat Buruh di Indonesia, yang aktif dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Sumbangan bagi keberhasilan mencapai kemerdekaan pada masa revolusi fisik tahun 1945 sampai 1949 menjamin gerakan buruh tempat atau posisi yang baik setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Hal ini tampak khususnya dalam pembentukan kebijakan dan hukum perburuan di Indonesia. Dengan demikian, tidaklah mengherankan bahwa pada masa awal kemerdekaan Indonesia ada beberapa peraturan hukum perburuan yang bisa disebut progresif atau maju, dalam arti amat protektif atau melindungi kaum buruh. Nah, di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1949 tentang keselamatan di tempat kerja telah diterbitkan oleh pemerintah sementara di bawah Syahrir. Undang-undang ini memberi sinyal berahlinya kebijakan dasar perburuhan dari negara baru ini, yang mana sebelumnya diatur dalam pasal 1601 dan 1603 BW yang cenderung liberal atau dipengaruhi perkembangan dasar dengan prinsip seperti no work, no pay. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang perlindungan buruh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuan. Nah, di sini buruh tuh telah diawasi. Jadi undang-undang ini mencakup banyak aspek perlindungan bagi buruh seperti larangan diskriminasi di tempat kerja, kemudian ketentuan 40 jam kerja dan 6 hari kerja dalam seminggu. Kemudian ada kewajiban perusahaan untuk menyediakan fasilitas perumahan, larangan mempekerjakan anak di bawah umur 14 tahun, termasuk juga menjamin hak perempuan untuk mengambil cuti pada saat haid selama 2 hari dan sebulan cuti untuk melahirkan. 3 bulan cuti untuk melahirkan. Undang-undang ini bisa dikaitkan paling maju di regional Asia pada saat itu, yang kemudian menjadi dasar utama kebijakan legislasi hukum perburuan di Indonesia yang prospektif. Kemudian pada tahun 1950-an, masih dalam suasana gerakan buruh yang sedang dinamis, dihasilkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuan, disusul juga oleh Undang-Undang Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta, yang memberikan izin proteksi yang amat kuat kepada buruh atau pekerja dengan kewajiban meminta izin kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan atau P4 untuk pemutusan hubungan kerja. Kemudian sebelum itu sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan, yang sungguh di sini amat terasa nuansa demokratis dalam ketentuan pasal-pasalnya, termasuk sebuah undang-undang tahun 1956 yang meratifikasi Konvensi ILO nomor 98 tentang hak berorganisasi, sekaligus menjamin lebih jauh lagi memberi serikat buruh status hukum. Kemudian kita masuk ke zaman pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini masa-masa yang bersifat memaksakan kehendak serta bermuatan unsur politis semata. Untuk kepentingan pemerintah pada masa itu dan pada masa Orde Baru itu pula lah telah terjadinya pembelengguan di segala sektor, dimulai dari sektor hukum atau undang-undang, kemudian perekonomian atau bisnis, kemudian kebebasan reformasi pers, dan lain sebagainya. Untuk mengembalikan citra bangsa Indonesia, yaitu sebagai hukum, terutama di bidang hukum dan politik, untuk meyakinkan bahwa revolusi belum selesai dan Undang-Undang 1945 dijadikan landasan idil atau konstitusional dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1967 serta dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Kemudian kita lanjut ke masa reformasi. Sejak berakhirnya masa Orde Baru, peluang untuk lahirnya gerakan buruh dimulai dengan dibukakannya kebebasan berserikat, meskipun tetap hanya satu serikat yang diakui pemerintah. Pada masa ini, SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia melahirkan jaringan perburuhan yang dimotori oleh LSM dengan aksi-aksi menolak militerisme dan menolak Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1957. Pada masa ini dipastikan bahwa LSM memegang peranan penting dalam membangun jaringan dan menggerakkan isu-isu buruh. Gerakan LSM ini perburuhan sama sekali terpisah dari SPSI sebagai institusi, akan tetapi berjaringan dengan aktivis-aktivis lainnya yang tidak puas terhadap kinerja SPSI. Kemudian kita ke masa sekarang. Perkembangan hukum perburuan ditandai oleh lahirnya 4 undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang sempat diundangkan namun tidak pernah efektif. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini juga mengandung banyak permasalahan, misalnya masalah inkonsistensi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal-pasal yang inkonsisten tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian waktu kerja tertentu.
Nah, di sini di satu sisi perjanjian kerja waktu tertentu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu yang berarti tidak mempersoalkan apakah pekerjaan itu bersifat tetap atau tidak. Kemudian ada outsourcing. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja menjadi menjamur. Hal ini disebabkan pengusaha dalam rangka efisiensi merasa aman jika buruh yang di-outsource adalah buruh perusahaan jasa pekerja. Sehingga yang bertanggung jawab terhadap buruh outsource tadi adalah perusahaan jasa pekerja. Perusahaan-perusahaan ini merasa di backup oleh pasal 66 ayat 2 huruf A yang menyatakan bahwa antara perusahaan jasa pekerja harus ada hubungan kerja dengan buruh yang ditempatkan bahwa perusahaan jasa pekerja huruf A yang menyatakan bahwa antara perusahaan jasa pekerja harus ada hubungan kerja dengan buruh yang ditempatkan pada perusahaan pengguna. Di lain pihak, pihak buruh yang di-outsource juga merasa di backup oleh pasal 1 butir 15 yang menyatakan bahwa hubungan kerjanya dengan perusahaan jasa pekerja melainkan dengan perusahaan pengguna. Hal ini disebabkan unsur adanya upah, pekerjaan, dan perintah hanya ada dalam hubungannya dengan perusahaan pengguna, bukan dengan perusahaan jasa pekerja. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.